Selamat pagi, kita akan kembali mendengarkan sapaan Sabda Tuhan pagi hari di hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021. Sebelumnya mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Tuhan, terima kasih Engkau boleh menuntun kami memasuki hari yang kedua di tahun 2021. Di pagi hari ini kami rindu untuk mendengarkan sapaan sabdamu. Kami mohon Tuhan, Engkau bimbing kami dengan Roh Kudus, untuk kami dapat mengerti dan juga menghayati akan sabdamu, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya sabdamu boleh berakar, bertumbuh, berkembang, berbuah dalam hidup kami, sehingga kami boleh dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Sabdamu tercermin lewat sikap, perilaku, tutur kata kami, sehingga hidup kami memuliakan namamu. Inilah kami anak-anakmu, bersabdalah kepada kami telah sedia untuk mendengarkan. Amin. Bacaan Alkitab yang menjadi dasar dari sapaan Sabda Tuhan di pagi hari ini adalah 2 Tawarik pasal 31 ayat 2 sampai 10 yang mengatakan demikian. Hizkia menetapkan rombongan para imam dan orang-orang Lewi, rombongan demi rombongan, masing-masing menurut tugas jabatannya sebagai imam atau sebagai orang Lewi, untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, untuk mengucap syukur dan menyanyikan puji-pujian, dan untuk melayani di pintu-pintu gerbang di tempat perkemahan Tuhan. Raja memberi sumbangan dari harta miliknya untuk korban bakaran, yakni korban bakaran pada waktu pagi dan pada waktu petang, korban bakaran pada hari-hari Sabat dan pada bulan-bulan baru dan pada hari-hari raya, yang semuanya tertulis di dalam Taurat Tuhan. Ia memerintahkan rakyat, yakni penduduk Yerusalem, untuk memberikan sumbangan yang menjadi bagian para imam dan orang-orang Lewi, supaya mereka dapat mencurahkan tenaganya untuk melaksanakan Taurat Tuhan. Segera setelah perintah ini tersiar, orang Israel membawa dalam jumlah yang besar hasil pertama daripada gandum, anggur, minyak, madu, dan segala macam hasil bumi. Mereka membawa juga persembahan-persembahan persepuluhan dari segala sesuatu dalam jumlah yang besar. Orang Israel dan orang Yehuda yang tinggal di kota-kota Yehuda juga membawa persembahan persepuluhan yang terdiri dari lembu sapi dan kambing domba, dan persembahan persepuluhan yang terdiri dari persembahan kudus yang telah dikuduskan bagi Tuhan Allah mereka. Semuanya itu diletakkan mereka bertimbun-timbun. Mereka mulai membuat timbunan itu pada bulan yang ketiga, dan mereka selesai pada bulan yang ketujuh. Hizkia dan para pemimpin datang melihat timbunan itu, dan mereka memuji Tuhan dan umatnya orang Israel. Hizkia menanyakan para imam dan orang-orang Lewi tentang timbunan itu, dan dijawab oleh Asaria, imam kepala keturunan Sadok, demikian: sejak persembahan khusus mulai dibawa ke rumah Tuhan, kami telah makan sekenyang-kenyangnya, namun sisanya masih banyak, sebab Tuhan telah memberkati umatnya sehingga tinggal sisa yang banyak ini. Yang berbahagia, kata Yesus, adalah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, para imam dan orang-orang Lewi adalah orang-orang yang dikhususkan oleh Tuhan untuk melayani di bait Tuhan. Mereka mencurahkan seluruh tenaga mereka untuk pelayanan kepada Tuhan.
Namun yang menarik dari pelayanan para imam dan orang-orang Lewi ini adalah ketika mereka melayani Tuhan, mereka tidak mendapatkan gaji atau upah atau yang serupa dengan itu. Lalu mungkin kita bertanya, bagaimana para imam dan orang-orang Lewi itu bisa bertahan hidup? Bagaimana mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, secara khusus kebutuhan akan pangan? Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca Bilangan pasal 18 ayat 8, maka kita akan dapat menemukan jawabannya. Di Bilangan pasal 18 ayat 8, di situ dikatakan bahwa persembahan-persembahan kudus yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan, ada yang diberikan Tuhan menjadi bagian dari para imam dan orang-orang Lewi. Kita bisa membaca itu secara lengkap di Bilangan pasal 18. Nah, pada zaman Raja Hizkia ini adalah raja yang memerintah atas kerajaan Yehuda, menggantikan ayahnya Raja Ahaz. Berbeda dengan ayahnya Raja Ahaz, Raja Hizkia adalah raja yang takut akan Tuhan. Sedangkan Raja Ahaz adalah seorang yang membelakangi Tuhan. Dia mempersembahkan korban-korban kepada ilah-ilah lain. Dia beribadah kepada ilah-ilah lain. Bahkan dia mengajak umat Allah untuk menyembah kepada ilah lain. Dia menutup bait Allah dan membangun tempat-tempat penyembahan kepada ilah-ilah lain. Ketika Raja Ahaz wafat dan digantikan oleh anaknya Raja Hizkia, Raja Hizkia mencoba untuk mengembalikan akan kehidupan beribadah yang benar kepada Tuhan. Bait Tuhan yang sempat ditutup oleh Raja Ahaz ayahnya, dibuka kembali oleh Raja Hizkia. Dan ia merestorasi dan merevitalisasi bait Tuhan. Dia mengatur kehidupan peribadahan. Dia menugaskan para imam dan orang-orang Lewi untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya di bait Tuhan. Mempersembahkan korban kepada Tuhan. Mewakili umat Allah. Pada bacaan Alkitab hari ini, kita dapat juga menemukan bahwa setelah merestorasi dan merevitalisasi fungsi dari bait Tuhan, Raja Hizkia memerintahkan rakyat, yakni penduduk Yerusalem, orang-orang di Yehuda, untuk memberikan sumbangan yang menjadi bagian dari para imam dan orang-orang Lewi sebagaimana diatur dalam Taurat Tuhan. Dan kemudian setelah terdengar dan tersiar perintah dari Raja Hizkia ini, maka orang-orang Yehuda, bahkan orang-orang Israel, kita tahu bahwa sejak Salomo wafat, Israel terpecah menjadi dua, yaitu Israel Utara dan Selatan. Israel Selatan yang disebut Yehuda berkedudukan atau beribu kota di Yerusalem, dan Israel Utara beribu kota di Samaria. Ketika tersiar kabar bahwa Raja Hizkia memerintahkan
orang-orang Yehuda, khususnya penduduk di Yerusalem, untuk memberi sumbangan bagi para imam dan orang-orang Lewi sebagaimana yang diatur dalam Taurat Tuhan. Rupanya orang-orang Israel bagian utara juga turut memberikan persembahan dan sumbangan. Dan dikatakan bahwa sumbangan yang mereka bawa itu sangat besar jumlahnya. Mereka membawa dalam jumlah yang besar hasil pertama daripada gandum, anggur, minyak, madu, dan segala macam hasil bumi. Mereka memberikan persembahan persepuluhan yang terdiri dari lembu sapi dan juga kambing domba. Sangat banyak penduduk atau orang-orang Yehuda dan juga orang-orang Israel memberikan sumbangan bagi para imam dan orang-orang Lewi itu. Dan itu dikatakan di ayat 6, semuanya, yaitu persembahan dan sumbangan-sumbangan itu diletakkan mereka bertimbun-timbun, saking banyaknya sampai bertimbun-timbun. Mereka mulai membuat timbunan itu pada bulan yang ketiga, dan mereka baru menyelesaikan untuk menimbun sumbangan-sumbangan itu pada bulan yang ketujuh. Dan ketika Hizkia melihat timbunan itu, dia bertanya kepada para imam dan orang-orang Lewi, apakah timbunan itu cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari? Dan kemudian Asaria, imam kepala keturunan Sadok, itu berkata kepada Raja Hizkia. Ada di ayat 10, di situ dikatakan, sejak persembahan khusus mulai dibawa ke rumah Tuhan, kami telah makan sekenyang-kenyangnya, namun sisanya masih banyak. Asaria mau mengatakan bahwa mereka sangat berkecukupan. Mereka sudah makan kenyang. Bahkan masih sisa banyak. Dan kenapa hal itu bisa terjadi? Asaria mengatakan, karena Tuhan memberkati umatnya. Tuhan memberkati umatnya sehingga umat bisa memberikan sumbangan untuk para imam dan orang-orang Lewi. Dan sumbangan itu sangat banyak dan besar jumlahnya. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Apa yang mau kita renungkan dari sabda Tuhan hari ini? Kita harus meyakini bahwa ketika kita melangkah di tahun 2021, berkat Tuhan akan juga terus mengalir dalam kehidupan kita. Tuhan akan terus memberkati kita. Walaupun pandemi COVID-19 mungkin belum berakhir, tapi berkat Tuhan tidak akan pernah berakhir. Tuhan akan memelihara hidup kita, sehingga kita akan berkecukupan. Kita tidak akan kekurangan sesuatu apapun. Yakinlah akan hal itu. Di tengah kesulitan, berkat itu akan terus mengalir dalam kehidupan kita. Dia akan terus memelihara hidup kita. Dan melalui sabda Tuhan hari ini kita juga diingatkan. Ketika kita diberkati oleh Tuhan, mari kita juga mendukung pelayanan dan kesaksian gereja. Kita bisa memberikan persembahan, persepuluhan, persembahan syukur untuk mendukung pelayanan dan kesaksian gereja, demi untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah kiranya kita boleh memanage berkat yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita bukan hanya memanfaatkan berkat itu hanya untuk kesenangan diri kita, tapi kita boleh juga memberikan persembahan kepada Tuhan
demi untuk mendukung pelayanan dan kesaksian gereja. Dan karena itu mari kita tetap semangat melangkah. Kita yakin bahwa Tuhan yang memelihara dan memberkati kehidupan kita di sepanjang tahun lalu, Tuhan akan juga memelihara dan memberkati kehidupan kita di tahun-tahun mendatang. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami membaca bahwa umat-Mu begitu diberkati oleh Tuhan, sehingga mereka boleh memberikan sumbangan bagi para imam dan orang-orang Lewi, sebagaimana diatur dalam Taurat Tuhan. Sumbangan itu sangat banyak. Bahkan ketika para imam dan orang Lewi sudah makan kenyang, tapi masih sisa banyak, mereka tidak berkekurangan sesuatu apapun. Mereka mengakui bahwa sumbangan itu sangat besar dan banyak, karena Tuhan telah memberkati kehidupan umat-Nya. Ya Tuhan, kiranya kami juga meyakini bahwa berkat-Mu tidak akan berakhir. Berkat-Mu juga akan tetap kami alami di sepanjang tahun 2021. Walaupun pandemi COVID-19 belum berakhir, tetapi kami yakin bahwa berkat-Mu akan terus mengalir dalam kehidupan kami dan tidak akan pernah berakhir. Ya Tuhan, kiranya Engkau tetap mencurahkan berkat-berkat melimpah dalam hidup kami. Dan biarlah kami juga boleh memanfaatkan berkat itu untuk mendukung pelayanan dan kesaksian gereja, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Berjalanlah bersama kami, sertai kami. Jauhkan kami dari penyakit, bahaya, petaka, bencana. Kiranya damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal menjadi bagian dalam kehidupan kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.